Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihata li sihhatina wa afiyatina wa salamatina wa sa'adatina wa qada'i hawaijana wa yu'li darajatina ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وبلغ مقاصدنا وتقبل دعاءنا وتقبل توبتنا بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ العالم العلامة العارف بالله الشيخ عبد القادر بن صالح بن دس الجيلاني قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saudara-saudara sekalian, para pecinta syariat Nabi, pengikut-pengikut setia Nabi, para pecinta dan pegiat ilmunya Allah, hafidhakumullahu jami'an. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat perlindungan dan pertolongan Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, pagi ini kita akan memulai mengaji satu kitab karya dari seorang ulama, dari seorang waliullah yang akrab namanya, yang menjadi salah satu jembatan untuk wusul ilallah, bertawassul, bertabarruk melalui karamah dan ilmu untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu karya seorang Sultanil Aulia yang terkenal dengan sebutan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau menulis beberapa kitab-kitab banyak, termasuk salah satunya yang akan kita kaji pada pagi hari ini, yaitu Al-Fathur Rabbani. Satu kitab yang tidak begitu tebal dan juga tidak terlalu tipis, sedang yaitu menjadi pembuka, menjadi pengantar, pembuka untuk kita kenal kepada Allah, untuk kita menggapai ridha dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita hidup nan itu nyaka dinto puto yang namanya pintu kehidupan. Pintu kehidupan itu adalah rahmah. Untuk menggapai rahmah kita butuh yang namanya kunci. Kuncinya adalah ilmu. Oleh karena itulah menurut Nabi, talabul ilmi talabur rahmah. Orang mencari ilmu berarti dia mencari rahmah. Labenga ilmu adalah rahmat. Labenga rahmat adalah ridha dan Gusti Allah, dan pintu untuk menuju ridha itu harus melalui ilmunya Allah. Oleh karena itulah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini menulis beberapa kitab termasuk yang kita akan baca ini. Oleh karena itu ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mangkana kau mengenal siapa beliau. Kita harus akrab dulu kepada siapa yang menulis kitab ini.
Kalau namanya kita sudah tidak asing. Di dalam kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, beliau sering disebut namanya. Sering khusus Saki. Nah, biasanya saya sering nama lagi Sir Al-Jilani, Sir Jilani, Sir Syekh Abdul Qadir. Tariqah Qadariyah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, tapi kita akan coba berkenalan lebih jauh kepada beliau. Beliau nikah lahir pada tahun 470 Hijriah. Wafat tanggal 561 Hijriah. Berarti berapa usianya? Dari 470 hingga 561. Mungkin sekitar 100 tahun ke atas usianya. Ya. Dari 470, 561 Hijriah. Beliau Syekh Abdul Qadir. Jadi lahir di mana? Di negeri atau di salah satu kota namanya Al-Jilan. Nah, makanya beliau Al-Jilani. Ya, Al-Jilan. Ya, namanya satu kota. Bukan Al-Jailani. Bukan. Ya, selama ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bukan. Itu bukan namanya. Tapi nama dari kota. Al-Jilan. Sebutannya bukan Al-Jailani, yang benar Al-Jilan. Jadi nama kota. Kayak kemarin kita mengaji Al-Bukhari. Itu bukan namanya, tapi dari sebuah kota Bukhara. Ya. Jadi bukan nama, tapi sebuah kota, sebuah desa. Jadi orang-orang Lambak ini kan biasanya saya kenal di sana. Oh, saya kenal di sana. Pondok-pondok Lombok saya kenal di sana. Beningnya mana? Ayo panjenengan oning nyama pondok Sidogiri napa? Bukan nama pondoknya Sidogiri itu. Sidogiri itu nama desanya, nama tempatnya. Lihat coba. Yang terkenal kan gini kan, Pondok Genggong. Nah, Zainul Hasan, Pondok ke Genggong. Saya terkenal Pondok 5 Genggong, Tanjung. Nah, yang terkenal itu desanya, artinya ilmu bisa memberikan aura positif terhadap satu tempat atau daerah. Saya terkenal, saya bunga ini ke masyarakatnya. Oleh karena itulah, nikah Syekh Abdul Qadir terkenal dengan sebutan Al-Jilan. Nah, kadang banyak salah menyebutnya. Dikira Al-Jailani. Nah, kira nama Jailani. Sakun Al-Jilan, sebutan sebutan atau satu daerah. Nah, nama lengkap beliau adalah Syekh Muhyiddin Abdul Qadir. Nah, jadi beliau nama lengkapnya adalah Muhyiddin Abdul Qadir. Jadi namanya Muhyiddin Abdul Qadir. Cuman saya lebih akrab siapa? Syekh Abdul Qadir. Nah, ini lagi nama lengkap Pak Muhyiddin Abdul Qadir. Nah, nama lengkapnya wahwa, dan dia adalah nikah paling lengkap Pak boleh. Gelak Muhyiddin Abdul Qadir. Nah, berarti tak pakai lengkap tuh. Nah, nama lengkapnya siapa sebenarnya? Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Saleh. Nah, dan nikah. Syekh Abdul Qadir nikah, bapaknya namanya Abu Saleh bin Saleh. Musa bin Abdullah Al-Jili. Ya. Bin Yahya Az-Zahid, bin Muhammad bin Dawud, bin Musa bin Abdullah, bin Musa bin Abdullah Al-Muhid, bin Hasan Al-Mathna, Ibnul Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi ini kan jalurlah Syekh Muhyiddin Abdul Qadir sampai dekat Sayyidina Abu Talib radhiyallahu anhu. Jalurlah ke Sayyidina Sayyidina Ali bin Abu Talib. Sayyidina Ali Zara, suaminya Sayyidatuna Fatimah, ponakan Nabi Muhammad, menantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan di jalur nasab Syekh Abdul Qadir, berarti jalur nasab Pak dekat Sayyidina
Ali karramallahu wajhah. Nikah nasab dari Sayyidina Hasan, dari Sayyidina Hasan. Dan nikah nasab. Nah, karena di nasab nikah tembus juga ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikah dari jalurnya. Jadi sanad nasabnya nikah jelas, tidak perlu diragukan. Nikahnya mana Syekh Muhyiddin Abdul Qadir bin Saleh bin Dus Al-Jilani. Jadi beliau lahir di negeri Jinan. Karya-karyanya banyak. Fathur Rabbani yang kita kaji, Sirrul Asrar, banyak sekali karya-karya beliau ya. Dan kemudian Syekh Abdul Qadir ya, bin Saleh Al-Jilani ini tidak hanya terkenal kepada kitab-kitab pengetuk hati. Misalnya kitab-kitab tasawuf, tidak. Tetapi beliau ternyata punya salah satu karya kitab, yaitu kitab tafsir. Namanya Tafsir Al-Jailani. Nah, Tafsir Al-Jailani. Nah, beliau punya tafsir itu. Ya, tafsir. Nah, tafsirnya itu pertama belum diketemukan. Jadi seakan-akan Syekh Abdul Qadir hanya pengarang atau penulis pegiat ilmu-ilmu tasawuf. Kemudian oleh teman-teman Maroko, teman-teman mahasiswa Maroko ketemu dengan kitabnya Syekh Abdul Qadir ya, yaitu kitab tafsirnya di mana? Di kota Vatikan, tempat yaitu kotanya orang-orang non-muslim, Kristen. Di sana, di perpustakaan Vatikan. Coba bayangkan. Jadi karya beliau itu bisa menembus, ya, tembus di mana-mana. Di perpustakaan Kristen ada ditemukan di situ. Nah, kemudian ketika sudah ditemukan, nah, dikomodifikasikan dengan rapi dan saat ini sudah mulai tersebar di mana-mana. Itu karya kitab tafsir beliau berarti ahli Quran, beliau berarti ahli tafsir. Jadi ternyata bukan hanya ahli tasawuf, tapi beliau juga ahli tafsir. Nah, itulah siapa yang namanya Muhyiddin, Syekh Muhyiddin Abdul Qadir. Jadi itu untuk mengetahui lebih jauh dan lebih dekat kepada pengarang kitab Fathur Rabbani ini. Mudah-mudahan kula berpanjenengan ngaliah barokah beliau. Berarti dari sejarah ini, dari nasab ini, beliau nikah apa? Satu, seorang ahli ilmu. Mau nasab keturunannya tak diragukan, nikah nyambung dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyambung nikah. Nah, sanad keilmuannya, juga nyambung nikah. Nah, makanya beliau ahli tafsir, berarti ahli Quran, ahli tafsir. Muka ilmunan beliau nikah, akili dekat kita setuju. Amin, Allahumma amin. Selain itu beliau nikah pendiri, perintis Tariqah ini ke jalan untuk menuju Allah, zikir, namanya Tariqah Qadariyah. Tariqah Qadariyah. Tariqah Qadariyah ini terkenal bil jahar, berzikir dengan suara yang nyaring. Astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan nikah perintisnya Tariqah Qadariyah adalah Syekh Abdul Qadir. Jadi adzikir nyaring. Kenapa kok nyaring? Karena kekuatan suara juga mempengaruhi pada ketukan hati. Nikah ada keterlibatan. Nah, nikah pengarangnya adalah Syekh Abdul Qadir. Jadi dua tokoh zikir, ya. Dua tokoh zikir yang terkenal. Jadi yang pertama Syekh Abdul Qadir terkenal dengan Tariqah Qadariyah, beradzikir dengan suara nyaring. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nikah. Kemudian ada seorang syekh ulama waliullah yang terkenal dengan sebutan Syekh Muhammad
An-Naqsabansyah. Jadi, Syekh Muhammad Anika Bahauddin atau Baha Anika terkenal dengan seorang tokoh zikir, yaitu tidak suka nyaring tetapi bisir bil khafa, dengan hati. Nika pada wali nika, pada wali. Seseton nika senang ka zikir ranying, makanya qadariyah nyaring. Seseton tak pate ranying, kekuatan hati. Yang mana zikir Thariqah Naqsabandi, karena Naqsabandi ini kan dari namanya. Nah, Naqsabandi yaitu Thariqah Naqsabandi dengan kekuatan hati. Mun saya gelak ni kan, la ilaha illallah, astagfirullah. Mun nikah seseton punten, tak pamunyi dengan elesan tapi cukup di hati dengan sebutan Allah, 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 Allah. Nah, dua tokoh nikah yang terkenal kedua-duanya. Ada yang tanya mana yang benar, zikir melalui jahar atau zikir melalui, yaitu kekuatan hati. Makanya Syekh Ahmad Khatib Sambas dari Sambas, dari Kalimantan, ini kan nulis setong kitab di Indonesia, ini kan kaya ulama. Nulis setong kitabnya mana? Yaitu Fathul Arifin. Beliau nulis setong kitab, kemudian di dalamnya beliau menjelaskan bahwa memperpadukan antara zikir jahar dan zikir sirri. Jadi pada yang kui, karena pada rintisan ulama sehat. Berapa caranya? Elesan nyebut astagfirullah ate Allah, Allah. Elesan maus la ilaha illallah seate Allah, Allah, Allah. Ibukton apa jeng? Selesan maus bismillahirrahmanirrahim. Hatinya tidak diam. Allah, 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 Allah. Terus menerus. Selesan macam subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Hatinya tidak diam. Allah, 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 Allah. Berarti antara zahir dan batin, antara suara dan hati harus dipersembahkan. Fafirru ilallah, menuju Allah. Kini kaya kitab kama Fathul Arifin. Saya rasa ngarang Syekh Ahmad Khatib Sambas. Ulama-ulama Indonesia ini ulama kelas. Bunyi ulama-ulama wah, banyak ulama-ulama yang menjadi rujukan ulama-ulama dunia. Syekh Nawawi Al-Bantani ngajar lagi Mekah. Nah coba bayangkan, kuruna banyak ulama-ulama yang menjadi ulama-ulama hebat. Nah, beliau ini ulama-ulama hebat, karya-karya kitabnya banyak sekali. Dan kan lagi abadi kesikla, berarti tokoh ini adalah tokoh penting di dalam agama Islam, langkong di dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Kenapa mak? Karena nikah karyanya sering dibaca Indonesia dan sering dikenal di seluruh penjuru dunia. Nyaman Syekh Abdul Qadir. Mau nanya kanji kan terkenal Asyirra karena bodoh ajum mah. Saya terkenal Asyirra, beni tafsirra. Makin ioba. Ini share manono tafsir, nanti kapan-kapan mengaji tafsirnya beliau. Jadi berjilid-jilid. Nah ini kan tafsirnya beliau ini kan. Nah, saya kenal makin kan tafsir manono. Nah, tafsir share apa? Share maning. Lambak pada istilahnya share maning. Share kol 12 malam. Kumus saung ku kasih tidur. Parla-parla. Tompas nasi 3 kilo memperak mencendering kasabolo. Dan tompas ku lapar pas ngakan kumus. Nah, makin tak mati osom ser maning. Saya por amok-mokan. Apa malam kullu iwa. Malam beraser lemah. Berarti atu di mantina lemah. Udah kena ki kana gini. Kau jangan menolong kalau setong kalau yang sepon ya. Kau jangan ser pun aku usah sirut. Anak-anak nah capu je capi. Jorajo capin tak apa lorjuk. Saya ngocek tak mati mana. Lemah. Allah kekek setoma ada nang pinangan meski tak ekakan dia kok aja mai kok capin. Lumayan untuk kita mulai bengkomilo sih. Kan lumayan lah ni kaki. Makin tak mati usum tak ada ser maling tak ada. Mari maghrib punya ngomong lagi. Dan ni kan malam ser maling. Gitu ni Syekh Abdul Qadir bin Saleh bin Al-Jilani.
Nah, mungkin kau tu oba menipir asir Ramadan kau tu tafsirnya, itu ilmu. Nah, kenapa mak lambat terkenal berasirah? Karena kena zikirnya ni kena. Zikirnya kena. Makanya ada dia ya hadiyu ya alimu ya khabiru. Nah, zikir kena. Saya baca asmaul husna. Astaghfirullah, as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Nang share kena. Kerana zikir bunyi, jaga. Karena lambat ni kan orang-orang wali songo, ustaz, kiai lambat ulama jamin. Ni kan ada pak kenika, napa amalan kada tu? Ilmu dekik di budi. Karena orang lambat ni kan tak pati kuat dia. Mun ilmu kada itu lemburu. Amalan kan nang senengan. Le baca. Nang seneng ngak kenika share beri share. Karena apa? Mari share ngakan bareng. Lambat kan ngak kenika nang seneng. Ya, makanya bodoh berkat, bodoh rasul. Biar kan lambat. Cuman ngak kenika. Teti iya cum tak ada. Nah, beri kada. Karena orang lambat ni kan nang seneng kasih simbol ngak kenika. Makanan. Lagi. Makan orang berengan, ya cuma bersunan-sunan. Toro, diudit ilmunan. Nah, adikir kelu. Lebur adikir kan? Lebur adikir. Nah, munasir kan paling tidak macam apa? Macam Yasin, macam surat Waqi, macam surat Tabarak. Bagus. Mereka ni kan pas adikir. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Nah ya hadiyu, ya alimu, ya khabiru. Ya mubin, ya hadi, ya alim, ya khabir, ya mubin. Kan kalimat-kalimat asmaul husna. Ya, wahai zat yang maha memberikan petunjuk, wahai zat yang maha mengetahui. Ini kan luar biasa. Lotek lah buat siapa asiran apal. Kau besar, mereka tidak kena kayak bocah para Maria lain. Mereka ini kayak totok mentahmin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak lama hari la ilaha illallah. Wah dia kalau marah ya apa masak pote. Nah lama masak pote, masak pate rumah. Masak pate. Angkui ajam betul. Nyaman aser ajam. Telur mana jadi. Kau tu beda ajam mah. Beda ajam bacaan. Ser mana ser kini kan ajam. Nah ini kan para tentretan. Aneka amalan-amalan dari yang nanti kita akan kaji. Makanya kau tu kenal ada kita ke Syekh Abdul Qadir, Syekh Muhyiddin Abdul Qadir bin Salih bin Dus Al-Jinani. Nah, beliau ni yang akan kita kaji. Karya-karyanya banyak, tapi kita ngaji setong karya. Aneka mun iyabi dalam, insyaallah kita akan menjadi hamba Allah yang saleh salehah. Amin Allahumma amin. Kita akan memulai kajian ini dengan pertama kita akan membaca di pertemuan pertama tentang adamu al-i'tiradi 'ala Allah. Jadi tentang larangan bagaimana menolak takdir. Ini kan larang apa menolak takdir. Takdir ni kan apa? Takdir nikah adalah ketentuan Allah, iradatnya Allah. Jadi takdir nikah ketentuan. Makanya orang nikah tak oleh dirinya menolak takdir. Jangankan menolak, tak percaya ke takdir tak oleh. Karena manusia ini dilahirkan oleh Allah sesuai dengan ketentuan Allah. Qada dan qadarnya Allah. Jadi ketentuan Allah nih kan. Makanya nikah mulai pertama larangan menolak takdir. Karena kenikah adalah awal orang montrojo di hadapan Allah, tauhid harus dibangun. Tauhid nikah adalah keyakinan. Nikah keimanan, nikah keyakinan akan kebesaran dan kemahaesaan Allah. Kenikah tauhid. Makanya nikah mulai karena larangan menolak. Dan kadang benih menolak, tak percaya saja nikah enak. Dan kadang abuk nikah tak yakin ke takdir. Nah, tak yakin ke takdir, menolak takdir, berusaha keluar dari takdir. Tidak pun menolak takdir berarti menolak ketentuan Allah. Menolak ketentuan Allah berarti abuk aroma hebat. Padahal kita lahir ya karena Allah. Kita ada di dunia karena Allah. Coba
oning biar apa yang terjadi pada diri kita saat ini. Mari sampai kol belum oning. Tak kira tahu. Apa yang terjadi pada hari ini? Tak kira tahu. Kol petok olien apa? Tak kira tahu. Belum tentu tahu. Nah, apalagi sampai kapan umur kita? Tak kira tahu. Boleh diketahui apa yang terjadi kemarin ini? Tidak tahu. Mana sering anyon keselamatan. Karena tahu. Keluar rumah ya cari ban kanjeng Nabi mau tua nama tua. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Lah ketika tua abang ni kan tak tahu apa yang terjadi. Makanya bismillah dengan menyebut nama Allah, tawakkaltu ala Allah, abtina nyerahaki dan keajunan ya Allah. Tawakal ke Allah. Loh. Berarti mau tawakal kan tak ada nyaman nyerahaki. Abang tidak tahu. Diri ini tak tahu mau kemana kita melangkah. Loh. Lemilana nikah kotu pasakkan. Nah, di dalam majlis awal majlis pertama nikah Syekh Muhyiddin Abdul Qadir nikah, jadi memulainya dengan larangan menolak takdir. Pertama tak belum masuk nih, jadi takdir ini untuk jelas sakit. Takdir anika adalah ketentuan Allah. Ketentuan kenikah, kotu yakini Allah. Tak boleh tolak. Tidak boleh tolak. Memohon kepada Allah boleh. Memohon yang terbaik. Oleh. Jadi takdir anika bisa ipenta. Abang itu yakin. Nah, bisa ipenta oleh bisa ipenta. Tetapi abang itu pasrah Gusti Allah. Meminta boleh. Tapi itu hanya permohonan. Apa caan pangeran? Lah, nyamana permohonan. Misalnya pegawai misalnya. Sudah ada ketentuan. Kalau cuti tanggal sekian sampai tanggal sekian. Karena lebaran berjauh, empian mau mengajukan permohonan. Boleh? Ya boleh, nyaman permohonan. Dikabulkan atau tidak, ya urusan dengki. Sebenarnya permohonan. Pak, mohon maaf, cuti tambah harap tak kacapok ketelasan lontong. Mohon maaf, saya kejak gendo, bengkau kata opak misalnya. Nah, ini kamu mulai. Nah, mohon maaf Pak, karena terlalu jauh ditambah 5 hari atau 3 hari atau 2 hari saja. 2 hari. Mohon selesai. Bocah pimpinan. Kan belum tentu diterima. Nah, mau terketuk hatinya. Oke, cek sak kasak. Engkau pamilongi atau Pak Angkor. Inilah pimpinan. Boleh lanjut. Tapi mau tegas, tidak boleh. Ini ketentuan sudah dari pemerintah. Ini kan yang nyaman permohonan oleh ketentuan ya pacaran saya minta babaan kan minta ke pangeran. Makanya apapun yang terjadi ya pasrah ya kan. Makanya kita pasrah kepada takdir. Memohon boleh, la yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa merubah ketentuan Allah kecuali doa. Itu pun doa meminta, ya bacaan saya minta, mohon akrab ini. Di dalam piangik marengi jauh sebelum mawon, karena mudik abad abid, misalnya mudik abad abid udah, ya pendekatan mulai sebelum Ramadan lah pendekatan lah ke kepala nah, yang ngiboin apa, rak cek beli sarung, walaupun tidak BHS paling tidak sarungnya Indonesia. Wadimor nyala kelas sebab fokus kuraki kalapin sebagus pas kemudian beri sandal lah boleh. Nah, cucu kepala nah cucu apa yang dapat rezeki kalau kena beri nikah dimudin pas tembak dulu berabid pak saya mulia pak umur pare namare pak libur kan lagi nambahin telur ayam ke pak iya lah tak apa-apa aja kan ada pak kan kok lumayan gitu sarong benar kan namanya pendekatan lemon abad sering engak ke Gusti Allah rayu mana Allah Gusti Allah yang beri ya lemah ada nak nikah makanya abad ini kudu semakin engak dikir gila abad ini kasih gila nyebut asma Allah engak nikah nyebut asma Allah bismillah dengan menyebut nama Allah
Zikir nikah. Nikah mumpung enggak boleh. Sebelum masuk ke nikah ini, insya Allah mulai laku nikah masuk. Mumpung enggak. Nikah makin banyak yang viral. Beda kan kalau orang berzikir Allah, 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 itu tak masuk zikir. Itu tak masuk mana kejar. Saya masuk subhanallah, alhamdulillah. Tetapi orang zikir Allah, 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 tak masuk. Macam masuk. Dari awal baik bismillah dengan menyebut nama Allah. Ismunya Allah siapa? Allah. Menyebut asma Allah ya kejar. Fasabbih bismi rabbikal Fasabbih bismi rabbikal fasabbih bihamdi rabbika fasabbih nah bismi rabbik fasabbih bismi rabbik lah nikah dengan menyebut nama Allah. Jadi saya sebutnya mana Allah Allah kun nyebutnya mana Allah nikah kencer tak waktu subhanallah mun subhanallah kan sifat Allah ani kan saya sebut napa ismumnya Allah namanya Allah. Nah, kini kan nyaman Allah, 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 Allah. Ini kan dikir kita. Ini kan viral nih kan. Kan banyak kan mimpian menengku Yesus itu bukan dikir. Oh, Allah, Allah, Allah. Bukan dikir. Jangan ada yang tak ngaji. Jadi dari pertama bismillah menyebutnya mana? Allah. Kan saya sebut Allah, 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 Allah. Apa tak oleh genjaran? Namun alhamdulillah, subhanallah, masya Allah. Sifat Allah. Ya boleh asmaul husna. Ya azim, ya azim, ya alimu, ya kabir, ya khabir. Boleh. Ya sami'u, ya basir, ya latif, ya latif. Kedua asma'na Allah. Cuman sifatnya. Mau langsung asma'na Allah. Allah, 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 Allah. Mau tak ngocak kencaran coba. Mau atakbir macam apa pertama? Cing Allah. Dengerin macam apa? Allahu Akbar. Saya sebut asma Allah. Lama pas tak boleh kencaran ni. Dia fikir Allah, Allah, Allah. Tak boleh kencaran dia ni. Ngaji ni. Nah, dan ini keterangan apa masyhur. Jadi, orang adikir itu enak ke Gusti Allah. Kakak pikir ni nyebut asma Allah. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Penyebutan Bismillah mulai napa? Asma Allah tidak ada. Bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Buruk itu sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa tak oleh kejaran dia. Dia ini kawan-kawan dengan jawirak nengku namanya mana? YouTube media-media malolo waktu ngaji. Kan ngidingak ke mas namanya mana? Langsung Allah. Tak ada macam-macam ini. Nah, ketika kotor ya Cina. Ini kan penting. Makanya zikir ketika dahsyat ketika karena menyebut asmanya Allah. Wajilat qulubuhum. Timur asma'an Allah, kalam-kalamnya Allah. Jika disebut, napanya mana akan bergetar hati-hatinya. Buat kaki untuk mengawali pertemuan kita di pagi hari ini dengan kitab Fathur Rabbani. Besok kita secara langsung akan mengkaji tentang larangan-larangan menolak takdir. Dawuh-dawuh beliau dengan mengutip beberapa referensi-referensi, diantaranya ayat-ayat Allah, juga diantaranya hadis-hadis dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kaya dengan referensi. Tinyaman ngaji nikah ya ceri bersyabdul qadir. Ada apa mak larang nikah? Bekian begitu salah. Betul salah. Oh besar. Jadi ajar kitab nikah oning ke dasar. Oh, Arya dasar. Oh, Ria. Oh, Ria. Oh, Ria. Insyaallah besok kita akan memulai di pertemuan pertama tentang larangan menolak takdir. Semoga kita paringi kesempatan surah Allah Subhanahu wa taala takdir bisa ngaji besok. Keinginan tapi kan tergantung Allah. Moga-moga takdira besok bisa ngaji dan seterusnya bisa mengaji kitab Kadin Tuhban oleh barokana beliau. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim.
اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي فانفعنا واهدنا الأصلح وآمتنا في طريقتهم ومؤنفات من الفتن. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. السلام عليكم.